Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Strategi Konsumer Podcast kami. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas fenomena yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, khususnya itu di generasi Z di Kota Medan, yaitu halal lifestyle. Nah, Far, aku mau nanya nih, apakah gaya hidup halal saat ini itu benar-benar lahir dari kesadaran agama atau justru berkembang karena pengaruh tren dan media sosial, Pak? Nah, kalau dari pandangan kamu nih, Pak, gimana nih, Pak? Coba dong kamu jelaskan sedikit nih kepada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya sangat menarik ya. Kalau mungkin yang kita pikirkan halal itu mungkin cuma sekedar makanan minuman yang telah bersertifikasi halal. Namun di sisi lain ada juga seperti skincare atau kosmetik. Nah, Far, saya penasaran nih. Coba dong berikan contoh skincare ini, Pak. Apa aja gitu, Pak? Nah, salah satu contohnya tuh seperti skincare dari misalnya PT Paragon, kayak ada Calf, Emina, Labole, dan juga Wardah, dan juga seperti Something. Kemudian bukan hanya skincare dan kosmetik, ada juga seperti wisata halal, terus juga ada fashion, dan juga ada keuangan syariah. Nah, mungkin saya agak penasaran nih, Pak. Coba dong kamu berikan gitu, Pak, penjelasan tentang keuangan syariahnya ini apa aja gitu. Salah satunya mungkin kita yang paling familiar tuh seperti BSI, Bank Syariah Indonesia, ada juga kayak SIM Niaga Syariah, dan juga ada, kalau nggak salah ada Bank Mega Syariah juga. Nah, Pak, mungkin saya ingin bertanya nih, Pak. Kira-kira kalau seperti Bank BRI itu, Pak, ada keuangan syariahnya atau enggak ya, Pak? Kalau saat ini BRI sudah berubah menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya ada namanya BRI Syariah. Kemudian juga dari Gen Z itu halal lifestyle sudah makin berkembang, apalagi di kalangan TikTok, influencer dan media. Iya, Pak. Kita kan ini membahas tentang halal lifestyle nih, Pak. Nah, Pak, kalau kita lihat dari generasi Z di Kota Medan nih, Pak, menurutmu nih, Pak, mengapa gitu halal lifestyle ini semakin populer, Pak? Apalagi kan kita ini masih Winsu ya, Pak. Coba dong, Pak, kamu jelaskan gitu sedikit tentang halal lifestyle ini, Pak. Jadi menurut saya ada dua faktor ya. Yang pertama ada faktor agama, di mana kita dari kecil dibiasakan mencari makan makanan yang halal dan menghindari yang haram. Apalagi dari waktu kecil kita dari orang tua tuh diajarkan untuk mencari makanan yang sudah bersertifikasi halal. Nah, dari hal kecil itu pemutusan pembelanjaan kita sudah mulai terbentuk dari kecil. Sehingga ketika dewasa kita mencari makanan yang sertifikat halal. Kemudian ada juga dari pengaruh digitalisasi dan media sosial. Nah, dari ini mungkin dari teman-teman Gen Z itu melihat dari selebgram atau dari influencer. Nah, Far, sebelum kamu menjelaskan lebih dalam nih, Far, saya ini pengen tahu nih, Far, kira-kira kamu tahu nggak, Far, beberapa influencer yang membahas tentang ini, Far? Oke. Jadi salah satunya tuh banyak sih sebenarnya, ada dari brand ambasadornya Wardah seperti Sandra Dewi, ada juga dari Salsa Setia Dewi, ada juga dari Ria Ricis. Sebelumnya pernah nggak dengar nama Ria Ricis? Saya sudah sering, Far, dengar nama Ria Ricis nih, Far. Apalagi kan Ria Ricis ini sedang ini ya, lagi head-headnya ya kemarin tuh di YouTube sama di Instagram ya. Dia ini membawa dampak baik nih tentang halal lifestyle ini, Pak. Nah, dari situ kita sudah sadar kalau misalnya influencer ini memiliki pengaruh besar terhadap Gen Z. Apalagi kita yang terbuat dari apalagi kita Gen Z yang haus akan validasi. Oh iya, Far. Tadi kan berarti itu, Far, tidak semua orang yang memilih produk halal karena semata-mata alasan agama nih, Far. Seperti yang Jafar jelasin tadi nih, kan ada dua tuh, faktor utama dan faktor religiusnya, Far. Nah, itu, Far, dalam konsep perilaku konsumen itu gimana ya, Far? Nah, betul. Jadi di dalam perilaku konsumen itu ada dua teori. Yang pertama ada teori actual state, yang kedua ada teori future state. Sebelumnya tahu nggak sih hostnya itu apa tuh actual state dan future state? Nah, Far, saya belum banyak mengetahui nih, Far, tentang actual state dan future state. Boleh nggak, Far, kamu jelasin, Far, sedikit tentang actual state dan future state ini, Far? Nah, jadi kalau bahasa mudahnya nih, actual state itu seperti kondisi konsumen atau kondisi orang sendiri pada saat ini. Sedangkan future state itu seperti kondisi yang akan dicapai di depannya. Nah, Far, boleh nggak, Far, kamu kasihkan sedikit contoh nih, Far, biar teman-teman ini tahu nih, Far, tentang actual state dan future state, Far. Boleh dong diberikan contoh, Far? Nah, contoh mudahnya nih, sebelumnya hostnya sering beli kopi yang tidak ada berlogo halal. Jadi future state dari hostnya ingin mencari
kopi yang sudah bersertifikat halal. Mungkin dari pengaruh dari kawan-kawan, lingkungan, atau influencer. Kira-kira mudah dipahami atau tidak? Nah Far, kalau saya ini sedikit sudah memahami nih Far tentang actual state dan desert state Far. Nah Far, tadi kan sudah cukup dengan penjelasan kita nih Far. Nah Far, kalau kita masuk ke sisi psikologis nih Far, menurut kamu nih Far, apa sih yang sebenarnya mendorong generasi Z memilih produk halal Far? Kebetulan saya ini kan sebagai generasi Z juga nih. Oke, yang pertama itu mungkin ada motivasi ya. Mungkin kita pernah belajar di perilaku konsumen itu ada teori dari tokoh Maslow mengatakan bahwa manusia itu harus memenuhi kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi. Umumnya kebutuhan dasar itu seperti sandang, pangan, papan. Nah, Mas ini tahu nggak apa itu sandang, pangan, dan papan? Nah, saya itu tahu ya tentang sandang, pangan, dan papan. Nah, kalau sandang itu kan kebutuhan pakaian kita nih yang kita pakai sekarang nih, atau baju lah gitu ya kan. Nah, kalau pangan itu kebutuhan pokok makan kita sehari-hari. Nah, kalau sedangkan papan itu kebutuhan tempat tinggal kita lah, seperti rumah atau tempat kita. Kalau kita di sekarang ini kan kita mahasiswa, nah kita ini kan mengekos. Nah, jadi kalau papan itu bisa dibilang tempat tinggal kita. Nah, itu sudah sangat jelas ya. Sudah paham, berarti manusia itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya hingga kebutuhan aktualisasi. Kira-kira sampai sini paham nggak? Nah, sebetulnya saya ini sudah paham ya. Tetapi boleh nggak kamu jelaskan yang lebih spesifik atau yang lebih sederhananya lah gitu? Contohnya itu mungkin ada love and belonging. Jadi manusia itu atau hostnya sendiri nih, kalau misalnya di lingkungan teman, kampus atau di keluarga mencari makan halal, mungkin hostnya ini bakal ngikutin atau dia udah biarin aja. Nah, kalau dari saya itu saya bakal mengikuti makanan yang halal ya. Nah, itu disebut dengan motivasi atau yang disebut tadi sama Maslow itu. Kira seperti itu. Nah, Far, tadi kan sudah dijelasin nih tentang aktualisasi diri. Nah, kira-kira apa tuh Far kaitannya dengan halal lifestyle Far? Jadi ketika seorang konsumen ini atau host sendiri nih mencari produk yang halal, mungkin tidak hanya mencari fungsionalnya seperti keamanan atau kenyamanan, tetapi juga dari sisi psikologis seperti ketenangan atau aktualisasi diri yang ada di media sosial atau mengikuti keluarga-keluarga gitu. Nah, Far, kira-kira itu ada contohnya atau enggak ya Far? Nah, contohnya nih, mungkin dari influencer atau dari platform media sosial, mungkin banyak tuh yang adanya halal lifestyle ya, untuk kita mengikuti tren-tren tersebut. Jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti itu, kita bakal tidak ada namanya validasi terhadap diri kita ke teman-teman kita. Sudah dijelasin ya tentang nilai sosialnya. Ya. Nah, saya ini agak penasaran nih Far. Kan banyak nih orang yang mengaku menjalani halal lifestyle nih Far. Tapi apakah mereka benar-benar memahami nilai halal atau hanya mengikuti tren Far? Nah, jadi pertanyaan ini sangat menarik ya. Ada yang ngikutin hal itu karena agama, seperti dalilnya dalam Al-Baqarah ayat 106 itu mengatakan ya ayyuhannasu qulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Artinya makan makanan yang ada di bumi dengan halal dan janganlah kalian mengikuti setan. Sesungguhnya dalam musuh yang nyata. Tetapi ada juga orang yang mengikuti tren. Mungkin di era kita Gen Z ini ada yang namanya FOMO ya, fear of missing out. Jadi orang tuh takut ketinggalan. Jadi mereka ikutin tren yang ada itu halal lifestyle. Nah, jadi tidak semua orang hanya mengikuti agama, ada juga orang yang ikut-ikutin saja. Karena pengaruh lingkungan, sosial dan platform digital itu. Nafar, berarti bisa saja ya seseorang ini membeli produk halal bukan karena alasan agama ya, Pak? Nah, bisa saja karena mungkin banyak orang yang membeli produk halal karena merasa aman dan nyaman. Ada juga karena lingkungan sekitarnya. Apalagi mungkin ada teman-teman kita yang ingin membangun brandingnya sebagai halal lifestyle untuk membangun citranya di platform digital. Nah, Far, berarti Far dari sambungan atau penjelasan yang tadi itu ada kaitannya ya, Far, dengan konsep diri, Far? Nah, betul. Jadi dalam perilaku konsumen itu ada namanya teori self concept, di mana orang itu menjadi dirinya sendiri dan bagaimana dia dipandang oleh orang lain. Far, berarti Far, jadi ketika seseorang menggunakan produk halal nih, Far, nah produk tersebut bisa menjadi bagian dari identitasnya ya, Far, atau identitas dari dirinya lah gitu, Far. Nah, benar sekali. Mungkin teori di dalam mata kuliah perilaku konsumen itu disebut dengan self extended.
di mana dirinya itu menjadi representasi dari produknya tersebut. Contohnya ini keluarga kita, ada teman kita yang menggunakan skincare Wardah, itu mungkin dia sudah menjadi bagian dari hal lifestyle yang ada pada brand ambassador Sandra Dewi tersebut. Nah Far, berarti Far, jadi produk halal ini bisa berubah dari sekadar kebutuhan menjadi simbol identitas ya Pak? Oke. Ya, misalnya nih teman kita atau saudara kita atau keluarga kita nih menggunakan skincare halal seperti Wardah atau something, itu mungkin mereka merasa aman karena kandungannya sudah ada sertifikasi NRI, tidak ada bahan-bahan yang diharapkan oleh agama. Kemudian dari sisi keuangan syariah, itu mungkin kita bakal terhindar yang namanya riba atau dari bunga-bunga bank yang diharamkan oleh agama kita tersebut. Dan juga kita akan merasa nyaman dan aman. Far, berarti Far, jadi media sosial ini bisa dibilang memperkuat fenomena ini ya Pak? Nah, jadi sangat memperkuat ya. Dengan adanya platform digital atau media sosial, orang-orang mungkin, apalagi kita generasi Gen Z ya, mungkin kita memberikan validasi kita atau kegiatan kita ke platform media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Facebook ya. Jadi kita tanpa sadari, kita juga menjadi bagian hal lifestyle tersebut dan mempengaruhi orang lain. Tadi kan kita sudah masuk ke faktor internal, seperti tadi kan ada jenis-jenisnya, ada faktor psikologis dan faktor fungsionalnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor eksternalnya nih. Nah, kalau menurutmu nih Far, siapa aja nih Far yang paling mempengaruhi perilaku konsumen dalam generasi Z saat ini? Nah, kan kebetulan saya juga kan generasi Z dan kami nih generasi Z ya Far. Oke, jadi kita melihat perkembangan yang sangat pesat dan maju seperti teknologi yang sudah maju, mungkin kita bakal mudah mendapat informasi dari platform digital atau media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Mungkin pernah nggak sih host ini mencari barang, masih melihat review dulu di YouTube? Nah, kebetulan saya kalau mau membeli atau melihat barang itu saya melihat dulu terlebih dahulu. Saya biasanya itu melihatnya dari review TikTok dan review YouTube. Nah, saya kan pernah nih mau beli handphone nih. Nah, saya tuh melihat dulu review YouTube dari konten kreator gadget itu, David Gadget gitu ya. Nah, saya melihat terlebih dahulu dari review tersebut. Nah, lalu saya tertarik nih untuk membeli. Nah, setelah itulah baru saya membeli barang atau yang saya perlukan lah gitu. Nah, itu salah satunya mempengaruhi keputusan kita yaitu mencari informasi terlebih dahulu dari YouTube. Mungkin ada nggak sih hostnya ini merasakan kalau ketertarikan ke barang itu setelah melihat review itu? Nah, kalau ketertarikan barang setelah melihat review nih, nah tentu saja ada. Soalnya kan saya ini kalau ketertarikan barang itu karena saya ingin membeli nih. Karena saya ingin membeli kan saya melihat review terlebih dahulu, lalu kan saya kalau sudah cocok nih menurut saya nih dari review cocok dan menurut saya cocok, nah itu baru saya beli. Nah, dari situlah keputusan Gen Z tanpa kita sadari berawal dari algoritma atau dari sumber-sumber bulatan yang ada di platform digital seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Oh, seperti itu ya Far. Tadi kan kita sudah membahas platform digital nih seperti YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain. Nah, sekarang nih saya mau masuk ke pertanyaannya nih. Nah, kalau menurut saya nih, mengapa nih Pak media sosial sekarang nih bisa memiliki pengaruh sebesar itu Pak di sosial media gitu? Nah, karena media sosial ini menyediakan banyak informasi ya. Media sosial itu bukan hanya TikTok, tapi ada juga YouTube, Instagram, maupun Facebook. Nah, pernah nggak sih host ini merasakan kayak dari hal yang kurang tahu sih, tetapi mungkin beberapa sekali pernah terpengaruh lah. Nah, kalau dari saya nih, saya pernah merasakannya ya. Contohnya pada iklan skincare ya. Mungkin skincare yang ada di televisi itu iklannya seorang wanita. Dan bagi saya laki-laki itu tabu sekali dengan skincare. Nah, setelah saya tahu tentang adanya skincare ini, ternyata memiliki banyak manfaat. Dari situ saya terpengaruh untuk membeli skincare. Mungkin saya pernah nggak sih memakai skincare lupa atau moisturizernya? Jujur aja pernah. Saya kan pernah pakai sabun cuci muka yang dari merek Kaf ya. Menurut saya sabun cuci dari merek Kaf itu cukup bagus sih untuk kulit saya. Nah, dari situlah saya membeli sabun cuci muka itu karena ada ketertarikan dari media sosial. Saya
Tahunya itu dari TikTok. Begitu saya tahu dari TikTok, nah saya belilah sabun cuci muka tersebut. Apa sih pernah nggak sih membeli atau lewat dari brandanya di Instagram atau gitu? Jujur aja pernah beberapa kali pernah lewat dari beranda Instagram saya. Nah mungkin saya juga merasakan ya akan pengaruh dari media sosial yang kuat daripada dari televisi. Jujur aja pengaruh media sosial menurut saya itu sangat kuat ya daripada di televisi. Soalnya kan zaman sekarang nih apa-apa udah di handphone ya, bukan lagi di televisi. Soalnya kan zaman sekarang televisi itu sudah berkurang ya digunakan oleh anak muda atau generasi zaman sekarang ya. Nah kalau terpengaruhnya itu jujur aja kalau dari media sosial itu sangat berpengaruh. Berarti sebelumnya tuh ada review dari influencer atau orang lain? Kalau dari influencer jujur ada. Soalnya kan ketika kita ini menyekrol TikTok nih. Nah, lalu kita melihat iklan dari influencer. Nah, itu bisa jadi ketertarikan dari kita jadi tertarik dari influencer tersebut. Tapi kalau dari orang lain atau teman gitu lah ya. Nah, itu jujur ada sesekali aja tapi tidak terlalu sering dari teman tersebut. Yang sering ini biasanya dari sosial media atau influencer lah. Nah itu salah satu pengaruh terbesar dari media sosial untuk menyampaikan iklan dari perusahaan melalui review atau ulasan dari orang lain. Nah Far, kalau dikaitkan dengan teori perilaku konsumen Far, nah fenomena ini termasuk fenomena apa gitu Far? Cerita nggak? Dengan apa? Nah kalau dalam teori perilaku konsumen itu disebut dengan group reference atau kelompok referensi kelompok, yang dimana individu atau kelompok itu mempengaruhi diri kita ke orang lain, seperti itu. Oh iya Val, ngomong-ngomong soal referensi grup dan kelompok referensi nih. Jadi Far, kelompok referensi itu tidak hanya teman atau keluarga ya Far? Nah, betul di era digital sekarang atau platform yang sangat maju ini di media sosial itu banyak sekali aplikasi seperti Instagram, Facebook ataupun YouTube dan TikTok ya. Itu banyak sekali melahirkan banyak influencer. Kira-kira pernah nggak sih host ini merasakan adanya pengaruh dari influencer ini untuk membeli keputusan atau mewujudkan suatu keputusan pembelian? Jujur aja saya pernah terpengaruh ya. Saya pernah terpengaruh oleh Timothy Ronald. Nah Timothy Ronald ini dia membahas tentang kripto dan keuangan ya. Nah dari situ dari dia membahas kripto, jadi kan saya punya uang dingin nih, nggak kalah banyak sih. Tapi kan karena uang dingin saya nggak terpakai, lalu saya melihat Timothy Ronald di sosial media, lalu saya terpengaruh. Nah setelah saya terpengaruh, saya lalu masuk ke dunia kripto. Kalau ngomong-ngomong soal Timothy Ronald ya, itu berarti dia berada di aplikasi di bagian keuangan ya. Itu si Timothy Ronald sudah memiliki aplikasi bukan? Kalau Timothy Ronald ini sudah memiliki aplikasi ya. Nah, nama aplikasinya itu Vlog. Nah, yang didirikan oleh Timothy Ronald dan Kalimat Sada. Oh, berarti tujuannya atau pengaruhnya si Timothy Ronald itu untuk menuju Indonesia emas ya, atau memiliki anak muda yang memiliki aset yang sangat banyak ya? Kalau untuk anak muda yang asetnya sangat banyak, mungkin tidak ya. Mungkin anak muda yang mau berinvestasi lah gitu, bukan anak muda yang asetnya terlalu banyak. Ini mungkin salah satu contoh dari grup referensi atau kelompok referensi yang mempengaruhi diri kita sendiri dalam mengambil keputusan. Oke. Nah Far, saya ini akan mempertanyakan yang agak kritis nih Far. Nah terhadap fenomena ini Far, bukankah influencer juga dibayar oleh perusahaan ya Far untuk mempromosikan suatu produk tersebut? Benar, itu influencer itu biasanya dibayar oleh perusahaan untuk mempromosikan produk. Itu biasa disebut dengan endorse.
Mungkin kalau misalnya kita melihat di televisi itu kayak terlalu baku ya iklannya, benar nggak? Ya, benar kalau di televisi itu terlalu baku iklannya. Tidak sama dengan di sosial media. Dengan adanya influencer ini, dia dapat mempromosikan sebuah produk di perusahaannya yang membayar si influencer itu menjadi lebih dekat secara personal terhadap konsumennya. Kira-kira pernah nggak sih host ini lewat di FYP-nya di media sosial tentang influencer? Apalagi kita membahas tentang halal lifestyle. Jujur aja pernah ya, saya pernah melihat influencer Ria Ricis nih. Nah, Ria Ricis ini dia menyampaikannya itu enjoy atau enak lah gitu penyampaiannya. Jadi kan kalau dari saya itu Ria Ricis ini enak penyampaiannya dan dibandingkan di televisi nih lebih enak Ria Ricis dibanding di televisi. Oh berarti kita mungkin tersentuh ya emosionalnya terhadap yang disampaikan oleh si Ria Ricis ini. Tentu saja tersentuh emosional kita, soalnya kan karena penyampaiannya enak, enjoy, jadi kita tersentuh. Oh berarti kita tanpa kita sadari kita juga telah mengikuti namanya hal lifestyle. Jujur aja kalau tanpa kita sadari, kita mengikuti halal lifestyle. Nah, Far, selain influencer nih, Far, siapa lagi nih yang mempengaruhi keputusan konsumen, Far? Jadi mungkin yang sangat mempengaruhi kita nih, selain influencer mungkin teman sebaya kita. Pernah nggak sih host ini ngerasa kalau misalnya temannya main ML, tapi host tidak main, ada nggak rasa kayak FOMO atau fear of missing out atau tinggalin zaman gitu? Jujur aja saya pernah FOMO ya. Saya pernah mendownload game ML nih. Nah, tetapi saya karena nggak hobi, lalu saya hapus game ML tersebut. Nah itu salah satunya. Kemudian ada faktor dari keluarga. Mungkin kalau dari sudut pandang halal nih ya, mungkin kita diajarkan tentang namanya mencari makanan yang bersertifikat halal ini. Benar nggak? Kalau dari ajaran keluarga ya tentu saja benar. Soalnya kan kita harus mencari sertifikat halal karena kan kita ini nggak boleh nih sembarang memakan sesuatu. Nah di antara dua faktor itulah yang mempengaruhi karena adanya influencer. Nah, Far, berarti Far, word of mouth ini masih relevan nggak, Far? Kalau di sekarang ini sangat relevan ya. Kalau misalnya di zaman dulu ya, mungkin teman-teman tahu ya apa itu produk tahu ya. Itu mungkin orang tua kita mengetahuinya. Jadi kan iklan di tablet sedikit ya. Itu biasanya dari word of mouth untuk ya. Pernah nggak sih di osnya itu banyak produk? Karena ada seperti yang Jafar bilang tadi ya, saya pernah membeli Tupperware dari itu saya membeli itu karena ada dari Melbourne juga. Nah, kalau yang Mas Baya mungkin dari produk Ice ada, jujur ada. Saya pernah mengalami itu. Nah, saya kalau dari rekomendasi teman itu biasanya saya alam itu bareng ya, bareng itu HP. Apa HP? Saya tadinya ini mau beli HP nih. Nah, lalu teman ini merekomendasikan bagus ya. Terpengaruh. itu salah satu tadi ini saya itu word of mouth Kenapa kalau dikaitkan dengan trend media ini bagaimana ya, Pak? Baik, sebenarnya hostnya tahu nggak sih apa itu trend media terdiri apa aja? Jujur aja saya kurang tahu sih. Coba dong kamu jelasin apa aja tuh. Nah, jadi trend media itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada paid media, yang kedua ada on media, yang ketiga itu ada namanya earned media. Nah, kira-kira hostnya tahu nggak dari ketiga tahu perbedaannya? Kalau bedanya itu jujur aja saya belum tahu ya. Coba dong kamu jelasin Far dari ketiga tersebut. Nah, jadi media itu media yang dibayar dari perusahaan untuk membayar influencer iklan. Tadi yang kita sebutkan tadi itu seperti ada Regita Ari, ada Suka Rasya, atau tadi ada dari siapa? Maksudnya Dari Ricis. nah ada dari itu. Nah, itu termasuk dari bagian paid media. Yang kedua itu ada out media, itu perusahaan yang memiliki akun di produk tersebut. Itu biasanya diiklankan oleh akun dia sendiri dengan membayar tersebut. Yang terakhir itu ada namanya earned media.
Jadi earned media itu iklan yang dilakukan terulas oleh penggunanya sendiri atau kita dari pengguna itu. Oh, oke Pak. Oh iya Pak, Jafar soalnya mau Jafar apa nih Pak yang paling kuat dari tiga tersebut ya? Ya, jadi menurut saya di antara tiga ini tadi ada paid media, out media, sama earned media. Yang paling berpengaruh bagi saya adalah earned media, karena itu merupakan ulasan atau review jujur dari pengguna itu sendiri, mulai dari rating, ulasan atau komentar di produknya sendiri. Oh iya Pak, kalau soal ngomong connecting itu bagaimana ya Pak? Oke. Sebelumnya saya tahu nggak sih apa itu RTG? Jujur aja kurang tahu ya RTG itu apa Pak? Nah, jadi RTG itu real time DJ yang dimana iklan itu sesuai dengan relevan dengan apa yang kita cari. Mungkin pastinya pernah merasakan nggak? Contoh seperti mencari handphone atau mencari skincare gitu yang muncul di situ aja. Oh iya Pak, karena kan kalau kita mencari, misalnya kita ingin mencari handphone nih, nah yang muncul itu handphone juga. Kalau mencari skincare, kadang yang muncul pun skincare. Nah, itu mungkin salah satu dari RTB di mana algoritma media sosial atau TikTok itu membaca kalau konsumen atau host sedang mencari handphone tersebut. Nah, ngomong-ngomong kebutuhan yang tidak aktif nih Pak. Nah, jadi Pak, kebutuhan yang awalnya tidak aktif itu bisa menjadi aktif ya Pak? Itu adalah teori perilaku konsumen, itu disebut dengan need atau sell, di mana kebutuhan awalnya tidak aktif atau tidak dibutuhi itu bisa dibutuhkan karena adanya stimulus, mau dari media atau influencer maupun teman-teman. Nah, Far, sebelum kita membahas hasil penelitian nih, Far, ada satu hal yang perlu kita jelaskan, Far. Nah, penelitian UTS yang kita ambil ini kan berfokus pada skincare something nih, Far. Nah, lalu bagaimana nih, Far, data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis hal lifestyle, Far? Oke. Nah, jadi pertanyaan itu sangat penting ya. Penelitian kami itu bukan hanya sekedar skincare yang ada pada penelitian kami, yaitu something, bukan membahas tentang produknya bagaimana, tetapi bagaimana pola perilaku konsumen itu terhadap produk itu. Oh ya, Far, itu maksudnya bagaimana ya, Far? Jadi dalam penelitian kami, itu kami menemukan adanya kesamaan antara hal lifestyle dengan penelitian kami yang tentang something ini. Yang pertama dari ketiga unsur tadi yang ada earned, ada owned, dan ada paid ya. Iya. Kalau yang pertama itu dari paid itu ya promosi yang melalui influencer yang dibawa perusahaan. Yang kedua ada dari earned, yaitu ulasan jujur atau rating yang diberikan oleh konsumen. Yang terakhir itu ada namanya owned. On itu yang memiliki sebuah produk itu. Dan juga ada namanya teori group preference atau kelompok referensi di mana para influencer itu atau selebgram mempengaruhi keputusan pembelian Gen Z. Terus juga kami menemukan ada kesamaan yang ada pada hal lifestyle dengan penelitian something ini. Nah, Far, jadi fokusnya itu gimana ya, Far, pada perilaku konsumen? Nah betul ya, jadi perilaku konsumen itu ada kaitannya juga mulai dari mekanisme psikologis antara halal dan psikologis. Sebelumnya saya sih sudah menyampaikan apa sih bedanya antara halal dan psikologis itu? Kira masih tahu nggak? Nah, jujur aja saya masih ingat ya tentang psikologis itu. Psikologis itu kan tentang kenyamanan dan keamanan ya. Ya, memiliki dua faktor itu kan. Dan juga dari sosial ya. Karena yang tadi saya sebutkan sebelum itu pasti masih ingat yang dari sosial apa aja. Nah, kalau yang dari sosial itu kan bisa yang tadi disebutkan itu dari teman atau keluarga gitu ya, dan lingkungan sekitar ya. Nah, itu juga masuk ke teori kita yaitu grup atau kelompok preferensi. Ini juga mempengaruhi proses pembelian, terutama pada skincare sampai akan kita jadikan objek penelitian ini. Dan juga menjadi pengaruh terhadap konsumsi halal terhadap Gen Z yang ada di sekitar Medan ini. Nah, Far, sekarang kita ini masuk ke data penelitian ini. Nah, kira-kira apa nih, Far, yang paling menarik nih, Far, dari data penelitian ini, Far? Jadi
Jadi teman pertama itu sesuai dengan jumlah responden yang kami terima itu sekitar 79,1%. Itu mereka terpengaruh karena adanya ulasan, komentar, atau rating ada di produk itu. Ini termasuk dari internet media, di mana internet media ini mempengaruhi para konsumen untuk melihat produknya melalui komentar, ulasan, atau rating yang diberikan oleh pengguna sebelumnya. Oke. Nah, cukup menarik sih Par dari data-data yang tadi disebutkan Par. Lalu Par, mengapa nih Par review pengguna itu bisa begitu dipercaya Par? Nah, jadi alasan itu karena para konsumen ini percaya dengan pengguna yang sebelumnya memberi komentar atau rating atau penjelasan yang ada di produk itu. Bukan hanya sekedar influencer yang memberikan iklan tentang produk tersebut, tetapi juga tentang ulasan yang diberikan oleh produk sebelumnya. Jadi para konsumen ini merasa yakin terhadap produk itu sangat bagus karena rating itu sangat baik. Nah Far, tadi kan sudah cukup, bisa dibilang cukup puas lah dari pembahasannya Far. Nah lalu saya ingin bertanya lagi nih Far, kalau dari sisi influencer nih Far, itu bagaimana ya Far? Jadi sebanyak 83,7% responden yang kami terima dari laporan kami itu menunjukkan bahwa konsumen atau responden yang kami terima itu lebih percaya terhadap influencer daripada iklan yang ada di TV. Karena mungkin dari salah satunya itu ada namanya teori group preference atau kelompok referensi, yang dimana satu orang atau kelompok mempengaruhi pembelian kita. Dan juga dengan adanya influencer ini kita lebih dekat terhadap iklan tersebut daripada kita hanya menonton televisi dengan dengan pesan yang sangat kaku sekali. Jadi Par, dari ulasan tadi itu kan ada dari influencer dan ulasan media nih Far. Nah kira-kira ada nggak Far temuan lain gitu Far? Ya ada, jadi sekitar 58,1% responden itu sangat bangga terhadap produk lokal atau produk Indonesia sendiri. Apalagi something ini juga sudah halal, yang dimana pengaruh influencer halal lifestyle yang tadi seperti Riki, seperti Sena Dewi, atau influencer lainnya itu juga mempengaruhi naiknya skincare halal tersebut. Oke Far, berarti Far dalam mengambil keputusan itu kan jadi nggak harus secara rasional ya, dalam perilaku konsumen itu ada dua. Yang pertama ada namanya leksikografis, yang kedua ada compensatory. Sebelumnya tau nggak sih ini apa tuh leksikografis dengan compensatory? Nah jujur aja saya belum tahu ya, kira-kira apa tuh ya Far? Nah kalau mudahnya seperti skincare ya, mungkin kita mulai dari skincare tuh paling pertama kita itu udah halalnya, benar nggak? Iya benar. Nah itu salah satu komponen utama dalam leksikografis, yang dimana tujuan utamanya hanya satu atribut itu. Sedangkan kompensator itu kita akan pertimbangkan dari segi harga, manfaat, terus juga kebutuhan kita seperti itu. Jadi Far, setelah melihat seluruh data dan teori yang telah kita bahas tadi nih ya, kira-kira apa Far rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha halal Far? Jadi pertama fokus pada kualitas produk, yang kedua fokus pada transparansi harga dan bahan yang dikandung, yang ketiga tuh fokus pada media yang kita punya secara etis, yang keempat kita fokus pada influencer kredibel untuk mengiklankan produk kita, yang terakhir yaitu dengan menggunakan user generated content untuk menumbuhkan adanya owned ya, karena bahasanya itu internet media. Kira-kira sampai sini paham nggak? Paham Par dari yang kamu jelaskan tadi. Tetapi Par, boleh dong menjelaskan lebih spesifiknya Par? Nah contohnya seperti skincare ya, ini tadi membahas tentang sampling. Mungkin faktor yang pertama itu jika saya menjadi ownernya, faktor pertama itu saya fokus ke kualitas ini, fokusnya kepada brightening atau pencerahnya. Yang kedua saya fokus pada kandungannya, tidak memberikan klaim atau kandungan berbahaya. Kemudian yang ketiga saya menggunakan media sosial secara etis untuk menyebarkan iklan promosi di TikTok, media sosial, Instagram maupun Facebook. Yang keempat saya mungkin membayar influencer yang kredibilitas seperti Tasya Farasya atau Rezuka Arya untuk menjelaskan atau mengiklankan tentang produk kita ini yang something ini sebagai moisturizer pencerah. Yang terakhir kita menggunakan user generated content
untuk mengulas, mengomentari, dan juga memberi rating produk kita terhadap konsumen yang lain. Oke Far, tapi saya ini kan melihat nih ada nilai risiko lainnya. Jadi Far, bagaimana jika label halal hanya digunakan sebagai alat pemasaran tanpa benar-benar nih mencerminkan nilai halal itu sendiri? Jadi itu yang perlu kita waspadai. Sebagai individual atau individu informasi, kita harus mengetahui ini tidak hanya dari logo halalnya, tapi juga kita harus tahu transparansi kandungannya, manfaatnya, atau bahan-bahan yang ada di dalam produk itu. Seperti itu. Agar kita mengetahui tentang kredibilitas tentang produk itu. Jadi Far, menurut kamu nih Far, konsumen ini tidak boleh ya langsung percaya hanya karena ada tulisan label halal gitu ya? Benar, sebagai konsumen kita harus kritis dan juga kita harus menganalisa. Pernah nggak sih kita melihat ada kasus ya seperti yang overclaim atau yang tidak sesuai dengan kandungannya? Pernah dengar sih Pak. Nah, itu salah satunya. Mungkin kita sebagai orang awam nih, kita harusnya lebih bijak dan lebih kritis terhadap produk yang diterima. Karena sekarang sudah banyak sekali namanya buzzer. Jadi Far, tema kita ini berkaitan dengan SDG 10 ya. Yang dimana itu mempertanyakan apa hubungan halal lifestyle dengan tujuan tersebut. Jadi SDG 10 itu berfokus pada pengurangan, dan peningkatan inklusivitas. Industri halal itu memberi kesempatan lebih luas bagi UMKM, usaha lokal untuk berkembang tanpa kehilangan status budaya dan identitas mereka. Jadi Far, saya ada yang sedikit yang saya tanyakan nih Far. Jadi halal lifestyle itu Far bukan hanya berdampak pada konsumen aja ya Far? Atau bagaimana Far? Betul, halal lifestyle ini juga memberikan peluang ke ekonomi yang lebih adil dan juga memperkuat UMKM. Dan juga dengan adanya halal lifestyle ini, kita sebagai citizen semakin yakin dan aman dengan adanya nilai dan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi begini Far, bagaimana nih Far, menurut Far, pandangan masa depan halal lifestyle ke depannya? Jadi maksud saya, halal lifestyle ke depannya itu mungkin lebih berkembang. Apalagi kita sebagai Indonesia ini memiliki mayoritas umat muslim yang sangat banyak ya. Terus juga mungkin tantangannya dari substansial, dia juga hanya substansial juga mengikuti tren, hanya promo belaka. Far, masuk ke yang selanjutnya nih Far. Jadi Far, halal lifestyle ini menurut kamu ini sekedar tren atau bukan Far? Bukan, halal lifestyle juga bisa jadi karena perpaduan antara nilai agama, terus juga ada pengaruh dari influencer ya, media sosial platform digital kayak TikTok, Instagram atau YouTube, dan juga menjadikan identitas diri kita juga. Apalagi dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat pada saat. Coba dong Far, berikan pesan-kesan terakhir untuk generasi Z nih Far. Saya sebagai Gen Z juga ya berpesan kepada Gen Z juga agar kita membeli produk itu tidak hanya viral ya karena influencer atau karena FOMO kita kurang bergaul atau nolep ya, tapi kita juga harus berpikir dua kali apakah ini sesuai dengan kebutuhan saya, fungsional saya, atau hanya sekedar ikut ke tren. Jadi menurut saya kita harus lebih bijak lagi terhadap keputusan pembelian kita. Oke Far, berarti kita harus lebih bijak lah dalam mengambil keputusan ya. Oke Far, ini pertanyaan terakhir dari saya nih Far. Jadi halal lifestyle ini yang ideal itu adalah ketika nilai agama, kesadaran konsumen, dan penggunaan teknologi itu berjalan secara berimbang atau beriringan ya gitu ya Far. Benar sekali. Jadi pada akhirnya kita sebagai konsumen, mau dari Gen Z, Gen milenial atau generasi sebelumnya itu, kita bakal berpikir bahwa membeli keputusan itu adalah proses belajar sampai kita.